Debat perdana Capres yang digelar di gedung KPU Pusat Selasa lalu berjalan seru dengan tensi yang cukup tinggi. Debat Pilpres menjadi penting karena tidak hanya menjadi kesempatan kepada Capres untuk menyampaikan visi misi kerjanya, tetapi juga bisa mempengaruhi perolehan suara pemilih. Ketika satu daerah mengatakan ditempatkan. Debat ini juga diyakini bisa menentukan para pemilih untuk tetap atau berpaling dari jagoannya. Seperti diketahui, hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang belum lama ini dirilis menunjukkan ada 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters pada pemilu 2024. Lantas, akankah pasca debat ini menjadi sarana bagi undecided voters untuk menentukan pilihannya? Sejauh mana strategi tim pemenangan para capres-cawapres meraup suara mengambang yang prosentasi mencapai 24,9%? Tim TV One mengabarkan. Ya, itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Mohon maaf pemirsa, ini jatuh kertas saya. Tidak mengapa. Ya, di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, kalau tadi kita sudah menyaksikan Breaking News TV One, sekarang ayo kita kembali ke topik yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Soal Pilpres 2024 ini sayang sekali untuk kita lewatkan. Bahkan kita sudah menggelar debat perdana. Apa evaluasinya? Berhasilkah seluruh calon presiden ini berebut hati pemilih? Tapi sebentar, bukan seluruh hati pemilih, tapi yang saat menjadi krusial adalah suara pemilih yang masih bimbang, yakni adalah undecided voters, pemirsa. Saat ini sudah bersama dengan, atau saya sudah bersama dengan 3 narasumber saya di studio TV One, pemirsa. Di ujung sana ada Mas Pangi Syarwi. Selamat malam, assalamualaikum Mas Pangi. Salam malam, Ca. Mewakili tim dari Amin di sini sudah ada Mas Semi, Mas Usama, Abdul Aziz. Assalamualaikum. Dan juga mewakili Prabowo Gibran, Mas Dede Prayudi. Selamat malam, assalamualaikum. Saya juga sudah tersambung dengan tim dari Ganjar Mahfud, yakni Bang Miftah Sabri. Wah, ini senior saya ini, Bang Miftah. Selamat malam. Udah makin panjang ini. 1 alma mater, ini mah ngobrol. Udah tumbuh kumisnya ini. Bang Miftah, malam Bang Miftah. Assalamualaikum. Ya, oke. Di segmen pertama saya ingin menguji, ya. Saya lagi di atas gunung ini, dari Kendal ini. Ya. Oke, sekarang saya ingin menguji tingkat PD dari masing-masing tim pemenangan. Berhasilkah merebut undecided voters? Mungkin saya ingin ke Bang Miftah terlebih dahulu. Yakin nggak sih Ganjar Mahfud bisa berebut hati undecided voter dengan jawaban di debat perdana kemarin? Saya pikir yang terjadi itu sebenarnya bukan undecided voters. Kita juga punya analisa di internal. Kami justru melihat ini adalah secret voters. Jadi voters-voter yang merahasiakan pilihannya karena pada mulanya mereka adalah mendukung Mas Ganjar, tapi bingung kenapa kok Pak Jokowi melakukan manuver dengan Jokowi Junior, tadi bahasanya Mas Hanta menjadi wakilnya Pak Prabowo. Tapi setelah berjalannya waktu, kita baru mengerti bahwa itu adalah bentuk kewaliannya Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi itu ingin program-program yang sudah dia laksanakan dengan baik ini dilanjutkan. Dan kami meyakini bahwa pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan keberlanjutan. Kami juga meyakini bahwa ini adalah pilpres keberlanjutan, bukan pilpres perubahan. Maka dari itu, setelah kita meyakinkan kepada voters bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga akan melanjutkan program pemerintahan Pak Jokowi, bahwa Mas Ganjar dan Pak Mahfud lah yang paling Jokowi banget, paling merakyat, datang dari rakyat, satset, responsif. Jadi besarnya dukungan ke Jokowi yang tinggi itu adalah karena karakteristik itu kita lihat ada di gaya leadership Mas Ganjar yang mengerti maunya rakyat dan mendengar apa kehendak rakyat dan melaksanakan itu dengan responsif. Sehingga dengan kita tampil sekarang ini, saya pikir melalui TV One ini juga kita sampaikan, tidak usah khawatir bahwa Mas Ganjar juga adalah kandidat keberlanjutan. Tinggal pilih. Ya.
Senang yang mana? Kalau mau Baik. melanjutkan senang Mas Ganjar, pilih Mas Ganjar. Kalau Baik. senang Pak Prabowo, silakan pilih Pak Prabowo. Begitu, Baik. begitu. Sebutannya memang banyak pemirsa ya, undecided voters, swing voters, side voters, apapun itu, voters ini angkanya belum bisa diprediksi berapa, tapi banyak analisis angkanya cukup besar pemirsa dan belum menentukan pilihan ini ke nomor 1, 2, atau 3. Tadi dari tim Ganjar Mahfud mengatakan, woi pede karena kita adalah miniatur atau mininya, cloningnya dari Pak Jokowi ya gitu seperti itu. Mungkin saya ke Amin dulu ini. Nah ini udah pasti nggak cloningnya Pak Jokowi ya. Tapi pede nggak bisa merebut suara swing voter dari debat perdana kemarin jawaban Pak Anies. Ya, kalau dari secara positioning kami jelas bahwa kami adalah akan membawa perubahan dari Ya. pemerintahan yang hari ini ada. Dan tadi juga kalau Bang Miftah, Bang Dede mungkin nanti kan ingin berbicara keberlanjutan. Kami memang ada di bagian yang berbeda di situ. Nah, dengan berbagian berbeda ini adalah bisa menunjukkan bahwa kami akan bisa meraih undecided voters ini yang nantinya memang akan menentukan pilihan. Mereka akan menilai apakah hari ini perlu dilanjutkan atau memang ada butuh perubahan, perbaikan dan perbaikan yang lagi. Nah, ini memang menjadi unggulan kami. Lalu yang kedua juga dari hasil survei yang sekarang ada dari Amin sudah merangkak naik nih. Sudah mulai melewati paslon nomor 3. Ini juga menjadi bukti. Dan nanti kita bisa lihat setelah debat kemarin dengan performa terbaiknya, Mas Anies memberikan performa terbaik pada saat debat, orang juga bisa melihat, publik bisa melihat siapa yang bisa memenangkan dan siapa yang bisa meyakinkan. Dari sana kita bisa lihat nanti bahwa undecided voters ini kemungkinan besar bisa akan tertariknya ke Anies Baswedan dan Caimin. Oke, kalau dari Mas Dede gimana? Bisa tidak berebut suara swing voters ini ke kubunya nomor 2? Sangat yakin sekali ya. Oke. Sangat yakin sekali. Jadi kalau kita berbicara soal undecided voters ini kan sebenarnya sayang ya waktu itu surveinya itu tidak membreakdown latar belakang karakteristik mereka-mereka yang undecided. Cuman kami berasumsi bahwa mereka yang undecided voters ini adalah mereka-mereka yang pemilih-pemilih rasional. Ya. Nah kalau kita berbicara pemilih rasional, kita dihadapkan sama 2 karakteristik pemilih. Ya. Yang pertama itu adalah mereka-mereka yang kritis, mereka-mereka yang mau menjatuhkan pilihan setelah asupan gizi informasinya itu tercukupi. Gitu, itu yang pertama yang kritis. Lalu yang kedua adalah yang apolitis. Nah ini yang agak ngeri-ngeri sedap karena mereka merasa hiruk pikuk politik di kancah politik Indonesia saat ini nggak bersentuhan sama kulit mereka. Jadi pendekatannya itu harus dengan bahasa mereka ya, bahasa musik ya, bahasa fashion ya, olahraga, lalu juga kampanye-kampanye positif karena mereka merasa bahwa ketika para politisi ini suka ribut-ribut, gontok-gontokan ya, mereka merasa bahwa ributnya para politisi ini bukan buat mereka, gitu. Tapi untuk kepentingan si para politisi itu sendiri. Nah, itulah dia yang menjadi keyakinan kami, gitu ya. Yaitu ya tadi itu gaya komunikasinya kami juga sudah pas kami nilai ya. Lalu juga pemilih-pemilih kritis ini biasanya adalah mereka-mereka yang usianya cenderung lebih muda ya. Mereka punya concern dengan digitalisasi, mereka punya concern dengan job creation, mereka juga punya concern dengan climate change dan itu semua sudah kami address di Asta Cita kami yang 8 poin itu. Oke, sekarang saya mau ke Mas Pangi. Di 2019 ada yang mengatakan bahwa pemilih swing voters ini bisa 30%. Kalau di 2024 sekiranya berapa ya menurut prediksi dari Mas Pangi? Iya, kalau data kita Voxpol kemarin itu angkanya masih 40% yang belum mantap. Sama ya berarti ya? Belum mantap 2019 ya. Artinya kemungkinan dia tuh bukan mantap pilih, artinya bukan strong voters, tapi yang mengayun. Galau dan lah bimbang dan galau. Nah, itu betul bahwa memang pemilih yang rasional. Ya, nah ini kalau saya katakan Mbak yang kedua gini Cak, pemilih undecided itu sebenarnya pemilih yang berbahaya sebetulnya. Berbahaya untuk bisa mengubah peta politik. Jangan salah, kemudian lembaga survei nggak boleh disalahkan. Antara hasil per hari ini dengan hasil hari H pemilihan itu bisa beda. Itu bukan hanya soal karena metodologi, bukan karena soal kapan data itu diambil, tapi itu juga dipengaruhi oleh undecided tadi. Dan mereka memang silent majority yang sengaja diam dan memang orang-orang yang kritis, yang rasional, yang memilih penuh dengan kehati-hatian. Mereka mencermati betul rekam jejaknya, programnya, visi misinya, kemudian kompetensi, kapasitas itu dibaca betul. Bahkan mereka juga melihat bagaimana di situ ada juga sebagian Mas Dedek pemilih yang psikologis, memilih betul-betul karena preferensi karakternya. Misalnya dia santun, dia berwawasan luas, dia tegas, dia cerdas, itu dilihat. Nah, itu yang tadi kita punya data sebetulnya. Undecided itu juga besar di Gen Z dan milenial, itu hampir 28%. Di samping itu, dia di undecided itu juga besar pemilih-pemilih perkotaan. Itu karakternya. Di samping itu memang pemilih undecided juga sebenarnya bisa di breakdown provinsi mana yang paling tinggi undecidednya. Apa yang ditunggu oleh Dewa Elektoral ini, yang menjadi penentu ini?
bisa 9%, tapi Kompas kan mengeluarkan 20%. Sebenarnya undecided itu bisa kempes, masih makin berkurang kalau sudah selesai kampanye, sudah selesai debat, atau sudah selesai finishing task seperti pemberian uang dan barang, atau juga mereka bisa kempes ketika hari hanya makin berkurang. Termasuk sebenarnya kertas suara hari ini, yang sudah ada simulasi kertas suara, sudah ada nama, sudah ada tanda gambar, itu sebenarnya sudah membuat imajinasi. Makanya kalau survei kita Agus kemarin, Cak, 2 Agustus kemarin, itu undecided masih misalnya angka 15% kalau kemarin ya. Nah sekarang misalnya sudah hampir 9%, tapi yang membuat dewa elektoral ini tidak mau membuka dan tidak mau jujur, itu yang saya katakan. Mereka penuh misteri dan mereka betul-betul tidak mau terlalu terburu-buru. Bahkan hari ini mereka yang sudah pilih, Cak, bisa diberubah lagi. Gitu. Swing voters 40% dan masing-masing tim pemenangan sepakat mereka percaya diri bisa berebut angka sebesar itu. Swing voters sama dengan pemilih rasional. Tapi ada yang mengatakan bahwa pemilih rasional paling alergi dengan janji-janji politik yang tidak rasional. Nah, jualan mereka rasional nggak ya? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Sekarang saya ingin ke Mas Panggi terlebih dahulu. Mas Panggi, singkat saja masing-masing satu kalimat, apa contoh kebijakan yang diucapkan ketika debat perdana dari masing-masing capres yang dianggap tidak realistis? Karena kalau swing voters pasti pemilih rasional, kalau nggak realistis ngapain mereka pilih? Contohnya mungkin untuk Prabowo Gibran terlebih dahulu mungkin. Apa? Iya, yang nggak realistis ya? Ya itu bicara tentang persoalan yang beliau tidak mengatakan HAM itu tidak bisa diselesaikan. Sebenarnya itu kan bisa diselesaikan. Nah, cuma memang agak keberatan Pak Prabowo di situ. Jadi agak kesulitan sih menurut saya. Dari Amin. Apa yang dianggap mungkin dari Amin? Apa kira-kira mungkin sekiranya ini akan jadi faktor swing voters tidak akan memilih dari Amin? Apa kritiknya apa? Ya kalau bicara tema HAM, demokrasi sama kemudian penegakan hukum, ya yang tidak rasional itu adalah soal penegakan hukum itu kasus Papua tadi. Kasus Papua itu tidak seindah semudah yang dibayangkan gitu, untuk menyelesaikannya. Tidak hanya Pak Anies kan menawarkan Papua itu selesai dengan hadirnya keadilan. Tapi itu menurut kita tidak segampang itu, dan saya sepakat bahwa tidak semudah itu memang bahwa itu agak kurang rasional. Kalau dari jawaban Ganjar? Ya, yang tidak mungkin, yang agak sulit adalah soal Nusa Kambangan ini. Apakah betul memang perampasan aset? Itu kan challenge bahwa tolong dong, ternyata PDIP sendiri sampai sekarang tidak ACC, tidak setuju juga. Maksudnya deadlock ini. Kalau memang serius, partai PDIP sendiri harusnya mendukung dong perampasan aset supaya koruptor itu dimiskinkan. Nah, dipindahkan ke Sukamiskin, tapi nggak realistis. Buktinya PDIP hari ini tidak mau. Nah, sekarang saya ke Bang Miftah terlebih dahulu. Bang, kalau tadi pede, tapi dari jawaban bahkan juga janji-janji dalam debat yang diungkapkan oleh Pak Ganjar ini juga dianggap, apakah kemudian swing voters ini mau milih? Agak nggak realistis soal perampasan aset. Seperti apa Bang Miftah? Ulang lagi. Bang, terputus ya, nanti saya tanyakan, saya perbaiki dulu komunikasi. Mungkin saya ke Mas Dede dulu. Soal HAM ini, soal HAM yang dikatakan ini tidak bisa diselesaikan. Ya, bukan tidak bisa diselesaikan, tapi kan penyelesaian itu ada 2 jalur. Yang pertama adalah yudisial, yang kedua adalah non-yudisial. Nah, terkait dengan yang yudisial, ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama lah, kurang lebih seperti itu ya. Karena kita berbicara soal 12 pelanggaran HAM berat ya yang sudah diakui oleh Pak Jokowi 2023 ini gitu. Nah, sementara ini masih berjalan, kan korban-korban ini kan membutuhkan perhatian juga. Nah, inilah yang disebut dengan penyelesaian yang non yudisial itu gitu. Dan saya ingat sekali waktu itu sebelum Pak Jokowi itu membacakan 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu ya, itu dilakukan sebuah investigasi oleh sebuah badan yang disebut PPHAM. PPHAM ini sendiri dibentuk Pak Jokowi tahun lalu ya, dan Pak Prabowo ya dengan narasi keberlanjutannya ini sudah memastikan bahwa PPHAM ini tidak akan dibubarkan, akan dilanjutkan kerja-kerjanya ya untuk menyelesaikan yang tadi itu secara 2 kanal itu, yudisial dan non yudisial, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan tidak bisa diselesaikan. Baik, kalau dari Mas Semi gimana ini? Papua permasalahannya hanya keadilan ya, nggak segampang itu. Kalau tadi Mas Panggi seperti apa? Ya, memang nggak segampang itu bila yang berbicara tidak punya political will. Tapi kalau memang berbicara itu punya political will dan terbukti pernah melakukan suatu keadilan di suatu tempat, itu bisa menjadi mudah dan bisa dilakukan hal itu.
bukti, saya nggak ingin bercuap-cuap aja, tapi pengen bukti bahwa JIS itu stadion itu ada yang tinggal di atas lahan tersebut, dan pada saat zamannya Pak Ahok, zamannya Pak Jokowi dan sebelumnya belum bisa terbangun. Kenapa? Karena ada permasalahan di situ, ada permasalahan lahan di situ. Tapi pada saat Pak Anies hadir, Pak Anies memberikan keadilan bagi penghuni di sana. Akhirnya dibangunkan. Itu faktor keadilan pertama. Yang kedua, saya mau beri contoh juga soal keadilan di transportasi umum. Transportasi umum kita bicara Jaklingko. Jaklingko ini selama ini nggak ada yang bisa menghadirkan integrasi dan membangun Jaklingko transportasi yang masif di Jakarta ini. Bagaimana bisa ada? Kenapa bisa hadir? Karena ada 77 kali rapat, Mbak. Bayangkan, 77 kali rapat akhirnya bisa menghasilkan sebuah program Jaklingko. Itu artinya ada political will dan ada keadilan antara pemerintah dengan operator yang menjalankan, yang pemilik Kopaja, Metro Mini, sehingga sekarang akhirnya semua bisa bergabung semua ke Jaklingko. Sebenarnya tergantung siapa yang berbicara dan siapa yang punya pengalaman di sini. Bila memang yang nggak punya pengalaman itu bicara, ya bebas. Dia bicara itu tidak semudah itu. Tapi bagi kami sangat percaya Mas Anies adalah orang yang mampu bisa melakukan itu. Baik, sekarang saya ingin ke Bang Miftah. Bang Miftah, ini lantas bagaimana Bang Miftah bahwa apa yang dikatakan Pak Prabowo ketika debat juga tidak semua dianggap realistis ya? Kalau kita sederhana melihat ya, masyarakat itu sebenarnya maunya apa? Oke, masyarakat sudah puas dengan Pak Jokowi. Tapi bila rumah tangga kehidupan dari masyarakat kerjaan susah. Setelah kita analisis di tim ekonomi kita, kenapa ini semua? Ini karena korupsi. Beliau pendekar memberantas korupsi. Mas Ganjar ketika menjadi gubernur, beliau anti korupsi. Pungli-pungli disikat. Nah, kalau korupsi ini serius, maka harga-harga itu bisa jadi murah karena inefisiensinya jadi hilang. Beras yang harganya 13-14 ribu bisa 10 ribu. Cabai yang 100 ribu karena nggak ada pungli-pungli lagi di jalan, mungkin bisa sekarang jadi 50-60 ribu saja. Jadi poinnya adalah bagaimana, kembali lagi yang tadi, yang undecided voters itu akan memilih siapa. Kami yakin akan memilih mana kandidat yang benar-benar fokus pada ekonomi masyarakat, menghasilkan pemerintahan yang bersih, hingga apa? Nggak ada lagi suap, orang gampang cari kerja, tidak ada lagi jalur-jalur lewat belakang suap-suap untuk sekolah, orang gampang mendapatkan harga-harga karena tidak ada lagi mafia-mafia untuk harga-harga bahan pokok. Jadi kuncinya yang akan memenangkan undecided voter siapa? Yang paling mengerti rakyat, yang tahu maunya rakyat, which itu ada di Mas Ganjar, dan bisa memberikan solusi ekonomi, memberikan harga-harga yang murah, menciptakan lapangan pekerjaan yang luas-luas. Simpel itu aja. Ketika pemimpinnya bisa melakukan pemberantasan korupsi yang proven, terbukti, masyarakat percaya, ekonomi tumbuh, lapangan pekerjaan terbuka, sehingga masyarakat bisa membeli harga-harga yang lebih murah. Jadi kita yakin Mas Ganjar dan Pak Mahfud adalah penerus dari Pak Jokowi yang terbaik, penerus asli dari Pak Jokowi yang akan menjadi kandidat ekonomi, akan ambil semua itu undecided voter undecided voter tadi itu untuk Ganjar Mahfud. Kira-kira gitu, Mbak. Mas Pangi, debat yang berlangsung cuma beberapa jam, tapi menjadi indikator penting membuat para pemilih swing voter tadi untuk menentukan pilihan. Selain konten, seberapa besar sih faktor pesona dalam hal ini? Ya, sebetulnya kalau kita melihat kemarin kan ada dua konteks ya. Pertama adu gagasan. Kalau saya jujur adu gagasan kemarin saya melihat Anies leading di gagasan, pikiran. Tapi pada konteks untuk adu gimmick, ada kemudian dipotong-potong di Instagram ya, di jadi TikTok, memes, jadi gitu meme, ya, kemudian viral. ada itu kan kemarin debat itu ada 3 karakter ya, gagasan ada, nyentriknya juga ada, politik saling sindirnya juga ada, saling kritik juga ada, saling evaluasi juga ada, saling main mulutnya manyunnya itu loh. Itu Prabowo kan gitu-gitu kan diserang waktu itu bahwa Pak Prabowo nggak tahan oposisi karena nggak bisa berbisnis. Lalu mulutnya Pak Prabowo kan kayak manyun ya, kayak dia ngeledek gitu kan. Tapi itu lucu. Kemudian bilang Mas Anies misalnya kan, sorry ye. Nah itu sebagai Gen Z milenial itu juga penting. Tapi ada juga Gen Z milenial sebagian yang saya tanya di kampus di kelas-kelas saya, ini terlalu banyak gimmick. Justru mereka nggak respect, nggak ada penghormatan, dianggap nggak santun, dianggap oh ini kok terlalu nggak serius. Kita milih pemimpin yang harus punya gagasan yang serius gitu. Jadi sebenarnya itu yang kedua. Yang ketiga gini, Ca. Kalau untuk kemudian men-challenge karena dia memainkan isu perubahan, memang Anies kemarin siap tanding untuk men-challenge. Karena dia berpikir keras dengan isu perubahannya. Nah, sementara Pak Prabowo dia lebih banyak kepada mengamini
dan melanjutkan, sehingga memang terlihat Pak Prabowo kemarin itu adalah dia seperti menjelaskan semua keberhasilan Pak Jokowi, dan itu strategi. Karena Pak Prabowo hampir lupa menjelaskan rekam jejaknya sendiri, karena sibuk dengan rekam jejaknya Pak Jokowi. Mungkin dia ingin memastikan linkage engagement soal keberlanjutan, dan keberlanjutan itu adalah Pak Jokowi gitu. Nah, persoalannya dengan Mas Ganjar kehilangan positioning di perubahan agak sulit, di keberlanjutan agak sulit, sehingga di percakapan di digital media platform dia tidak terlalu besar percakapannya, tapi sentimennya dia positif. Kemudian Anies, nah agak lebih banyak sentimennya ke Pak Prabowo sebetulnya. Tapi Pak Prabowo kemarin sebetulnya, mohon maaf ya, dari format debat kita kemarin, ini hanya menjadi bagus kemarin karena memang kemampuan kontemplasi calon itu sendiri. Kalau kemarin tidak ada gimmick, nggak ada guyonan, nggak ada politik saling sindir, nggak ada saling serang, itu asik loh. Kemudian ada pertanyaan bebas, ada tarung bebas, bertanya sendiri, menjawab sendiri. Sehingga di diskusi kita, debat kita hidup. Kalau enggak kemarin itu debat kita itu mati, kering. Karena memang formatnya tidak ada problem serius di dalam format debat kita kemarin gitu. Panelisnya banyak, nggak bisa bertanya. Berdasarkan jawaban itu nanti saya akan tanyakan ke masing-masing 3 tim pemenangan bahwa secara gagasan paling berkualitas, tapi ya isunya kemudian tenggelam saja, nggak jadi perbincangan karena nggak viral. Tapi yang viral juga dikritik terlalu receh. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, tadi sudah dijelaskan bahwa macam-macam strateginya buat gimmick, tapi juga ada yang menjual retorika atau juga jawaban-jawaban yang berkualitas. Mungkin saya ingin ke Mas Hemi terlebih dahulu. Dianggap Pak Anies ini ya kalau soal jawaban ya karena dosen ya ini pasti paling unggul. Itu dikatakan oleh Mas Panggi, tapi nggak viral. Ini bagaimana? Jadi memang kami Pak Anies ini fokus untuk menjadi calon presiden, bukan pildacil ya, yang memang harus butuh banyak gimmick dan hal-hal lainnya. Jadi kita memang Pak Anies ini memang fokus di situ dan substansinya diperkuat. Jadi memang kita ingin melanjutkan hal itu terus ke depan untuk Mas Aniesnya. Dan hal-hal yang memang selama ini menjadi permasalahan di bangsa ini akan terus kami angkat. Salah satunya juga termasuk seperti pilot Susi Air, yang harusnya oleh Kemenhan bisa diungkap tuh. Sampai sekarang masih belum bisa juga diungkap. Kemana itu larinya pilot Susi Air? Kalau hanya satu pilot di Papua belum bisa diselesaikan oleh seorang Kemenhan atau jajaran lainnya, bagaimana kita menyelesaikan masalah yang besar-besar, Pak? Jadi memang ini akan terus kami ungkap, akan kami terus angkat, dan kami akan terus ingin menghadirkan keadilan di Republik ini. Bagaimana Mas Dede? Ini buat milih presiden, bukan pildacil. Iya, realita politik itu ketika kita menyampaikan atau ketika kita berkomunikasi, itu harus ada 2 hal yang baik. Yang pertama itu adalah substansinya atau esensinya, ya. Lalu yang kedua adalah sensasinya, ya. Sensasi ini adalah bingkisnya, gitu. Nah, kalau misalnya si substansi ini tanpa sensasi, ini hanya akan menjadi seperti di percakapan di kelas-kelas akademik. Oke, kalau misalnya antara dosen dan mahasiswa tersebut memang diwajibkan untuk mendengarkan si dosen. Tapi kalau public speaking, ya, orang nggak diwajibkan untuk mendengarkan si pembicara. Maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat sensasi tadi. Nah, kalau sensasi tanpa substansi ini juga nggak benar. Gitu ya. Tapi semuanya melakukan itu kok, Mbak. Misalnya Pak Ganjar yang lari-lari kan. Kemudian Pak Anies dan Caimin yang suka selepet-selepet sarung ya. Nah, ketika ketika bagaimana kami ya menyampaikan substansinya ini dengan kemasan yang betul-betul menarik dengan bahasa mereka-mereka yang di Gen Z milenial. Ketika kami berhasil ya ini kan bukan salah kami. Sekarang saya ke Bang Miftah. Baru saja dialog beberapa hari yang lalu, saya membahas fokus ketika head to head lah istilahnya ya, antara Anies dan juga Prabowo. Sempat ada yang mengatakan debat perdana kemarin orang sedikit melupakan dari Pak Ganjar karena head to head 2 pihak ini. Ini bagaimana kemudian? Sementara kita tahu nggak viral ini, nggak jadi perbincangan. Seperti apa Bang Mif? Tapi kan kenyataannya pemeringkat yang bisa kita percaya mengatakan bahwa yang paling tinggi sentimen positifnya adalah Mas Ganjar. Itu kita lihat dari drone emprit misalnya. Begini, kalau kami kan cukup pengalaman juga ya, ikut terlibat dalam debat-debat capres dan pilgub DKI dulu. Gitu. Kita kan melihat data bahwa
masyarakat itu melihat debat itu cuma 20% yang pakai rasional. 80% itu pakai rosok. Masyarakat nggak bisa dibohongin. Lihat mimik muka, intonasi. Yang dilihat itu, kalau kita ini kan pada umumnya spokesperson ini nampak pintar ini dengan argumen-argumen. Masyarakat nggak perlu argumen kita. Masyarakat tuh nggak bisa dibohongin. Dia lihat mana yang paling genuine, paling mengerti maunya mereka, bisa mengatasi masalah mereka. Dan kita melihat dari sentimen positif oleh pemeringkat-pemeringkat yang independen itu memperlihat bahwa Mas Ganjar paling tinggi. Dan yang kedua, justru bagus. Mas Ganjar jadi third way itu. Agak-agak Anthony Gideon dia. Apa? Dua orang berantuk, dia bisa lewat kalau bahasa kitanya. Jadi yang lain itu sibuk. Dan kita lihat kan, beredar kan itu. Ya. Apa namanya di TikTok itu, Mas Sule itu kan. Jadi dua berantuk, dia sibuk. Karena masyarakat tuh nggak suka ngelihat pemimpin yang saling panas-panasan. Jadi saya pikir, masyarakat itu tidak bisa dibohongi. Dan panggung debat menurut saya adalah seperti akuarium. Itu benar-benar kelihatan. Mana yang ikan piranha, mana yang ikan koi, mana yang ikan mujair. Nah kita lihat, mana yang ikan koi yang indah itu, saya pikir itu ada di Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Mas Panggi singkat, strategi atau pola yang sudah dilakukan di debat perdana dan beberapa periode setelah debat, ini akan dilakukan untuk debat kedua sampai dengan kelima dan juga pasca debat, ataukah mungkin ada crossing strategi? Lihat contoh ini lawan pakai strategi ini, besok aku bikin gimmick atau besok aku jualan konten seperti apa? Ya, saya pasti mereka akan, Pak Prabowo kemungkinan kan ada kemungkinan belak-belakan apa adanya, nggak mau juga agak serius kan, karena agak serius kan tendensi temperamental itu kan juga terganggu kalau terlalu serius. Nah, misalnya Pak Anies akan kurang gimmick kemarin akan bermain gimmick atau fokus ke gagasan saja besok. Atau Mas Ganjar dia memainkan laut yang teduh. Jadi supaya emak-emak tuh senang kan. Jadi tidak terlalu menyerang, tidak juga menyindir. Jadi cuma memang saya pikir mereka itu nggak akan mau misalnya contohnya Pak Prabowo joget, apakah Anies mau berjoget? Kan nggak mau. Artinya gini Cak, nggak mungkin mereka akan ikut-ikutan. Jadi mereka punya distingsi, punya diferensiasi sendiri, punya cara tersendiri. Jadi kalau debat besok mereka akan genuine dengan gaya mereka, dengan retorika. Misalnya tadi bilang retorika debat. Satu sisi saya agak terganggu bahwa Anies pintar kata-kata atau ngomong. Sebenarnya juga rekam jejak itu bukan kata-kata, bukan diksi, bukan retorika. Itu kan tanding rekam jejak apa yang sudah dilakukan kan. Nah itu artinya debat memang berretorika, tentu dia harus menyampaikan gagasan, pikiran. Nah seperti misalnya Pak Prabowo dianggap memang harus bisa seperti agak humanis, nggak mungkin karena beliau latar belakang backgroundnya kan militer, memang agak keras. Nah Mas Ganjar hari ini juga dihadapkan dengan kondisi bagaimana beliau juga meyakini bahwa saya ini beda juga, saya nggak akan mau seperti Pak Prabowo, saya nggak akan mau seperti Mas Anies. Ketika dikatakan, wah kita akan sama memberikan dialog yang berkualitas. Kalau nanti debat periode berikutnya main gimmick, itu bagaimana? Karena mungkin kayaknya boleh juga ya contoh strategi lawan. We'll see, tapi kita akan tetap kuatkan tentang substansi kita. Oke, kalau dari Mas Dede gimana? Besok-besok jangan tiba-tiba serius lagi nih Pak Prabowo. Gimana? Pak Prabowo itu orang yang suka banget bercanda. Mas Miftah kenal dengan Pak Prabowo, saya tahu betul. Dan Pak Prabowo itu he's just being genuine ya, Pak Prabowo itu dengan jogetnya atau dengan begininya ya, karena Pak Prabowo itu sudah suka joget Gatot Koco itu sudah lama sebetulnya gitu. Jadi Pak Prabowo is just being Pak Prabowo aja sih. Nggak dikurang-kurangi gimmicknya gitu debat berikutnya. Bahkan Pak Prabowo pernah ya, ini pengakuan Mas Budiman sendiri yang ada di acara saat itu, dibisikin sama Mas Budiman Sujatmiko, Pak sesekali nggak apa-apa lah disenggol si A atau si B gitu. Pak Prabowo-nya nggak, saya nggak mau nyerang-nyerang. Jadi Pak Prabowo is just being Pak Prabowo, dia begitu genuine kok. Oke, Bang Mif seperti apa? Karena kemarin itu head to head Anies dengan Pak Prabowo. Apa jangan-jangan di debat berikutnya ini mungkin minta juga ini lebih menyerang lagi supaya head to head, bagaimana Bang Mif? Atau mungkin jadi bergimik? Tapi gini ya, at the end pada akhirnya semua ini tentang karakter. Dan debat ini nggak bisa bohong. Kandidat akan tampil dengan karakter asli. Kalau dia terpojok, bagaimana respon? Kalau dia tersudut, bagaimana? Nah ini akan dilihat oleh masyarakat. Sosok yang seperti apakah mereka? Yang adem, sejuk. Karena pada akhirnya masyarakat yang menilai. Mana pemimpin yang benar-benar
bisa hadir untuk menyelesaikan masalah dia. Jadi menurut saya panggung debat ini harus bisa memperlihatkan mana kandidat yang bisa menyelesaikan masalah masyarakat hari. Masalah sehari ini apa? Udah puas dengan pemerintah, benar. Tapi ekonomi kesehariannya belum. Maka dari itu, Mas Ganjar dan Pak Mahfud tingkat korupsi sehingga harga-harga jadi murah, kerja jadi mudah, tidak ada lagi jalur-jalur pintu belakang untuk sogok sana, sogok sini, untuk biar dapat kerja. Hanya itu aja. Kerja yang mudah, harga-harga yang murah, dan Mas Ganjar, Pak Mahfud sudah terbukti. Mas Yugi juga paling kenal Mas Ganjar. Sat-sat. Tahu maunya rakyat, turun ke bawah, sikat pungli. Untuk apa? Supaya masyarakat dapat harga-harga yang murah, pekerjaan yang mudah. Kira-kira begitu, Mbak. Bang Mif terima kasih, Mas Dede terima kasih, Siap, Mas Emil terima kasih. Tapi Mas yang Bajang, terima kemarin kasih. dikeroyok, yang cenderung Pak Prabowo itu dikeroyok oleh Anies dan Ganjar. Itu yang saya Oke, kesal tapi kita kemarin. kan nggak tahu nanti debat berikutnya ini bagaimana, saling keroyok atau tidak ada mengeroyok. Karena wapres kan berikutnya kan? Iya. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada seluruh narasumber saya. Siap, Kita terima kasih tunggu sama-sama. saja ini periode berikutnya atau debat kedua ini seperti apa performanya, strategi seperti apa pemirsa, bahkan juga masih ada waktu kampanye di beberapa hari sebelum debat kedua.